Judul baru sekarang nih, judul baru ya, Al-Iqtisad fil Amal. Yang kemarin-kemarin terakhir tentang asal usul kesesatan itu dari kelompok tasawuf. Ada 4 hal besar itunya kesesatan yang diungkap di kitab ini. Nah, itu sudah selesai nih ya. Nah, sekarang yang baru nih al-iqtisad fil amal itu tepat gitu ya, tepat dalam beramal. Tepat di sini tepat jenisnya dan tepat juga kadarnya. Itu ya, tepat jenis ibadahnya yang dilakukan dan kadarnya. Kalau kadarnya artinya tidak berlebihan juga tidak kurang. Tidak berlebihan dalam beramal, memaksakan diri juga tidak kurang, artinya jauh dari maksimal. Ya, batas kemampuannya masih ada, nah, tapi yang dilakukannya gitu malah kurang. Itu kadarnya ya, yang tidak iktisod. Yang tidak tepat, artinya ini al-iqtisad fil amal itu tepat dalam beramal. Ayat-ayatnya ada beberapa nih, ada 3 ayatnya ya tentang al-iqtisad fil amal. Nanti setelah ayat-ayatnya kemudian hadis-hadisnya ya, yang menerangkan al-iqtisad fil amal ini. Nah, ayatnya yang pertama ya, al-iqtisad fil amal itu surat Al-Baqarah 143. Nah, kita baca lengkapnya nih ayat ini. Al-iqtisad fil amal Al-Baqarah ayat 143. Ini tentang kiblat, lanjutannya tentang kiblatnya di ayat ini. Rangkaian 143, 144. Kalau 144-nya itu tentang perpindahan arah kiblat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Nah, sampai di situ ya. Nah, selanjutannya ini tentang kiblat. Ya, lanjutannya wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang awalnya persisnya ya dari ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, demikianlah kami telah menjadikan kalian itu umat Islam ya yang dimaksud, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian ya umat Islam sebagai, nah ini bahasa Arabnya umatan wasaton ya, umatan wasaton. Wasato wasit, wasit bahasa Arab berarti tengah-tengah, artinya ya wasit itu tengah-tengah, artinya kan tidak condong ke pihak manapun kan. Nah, itu yang disebut wasato, itu tengah-tengah. Kalau dalam kadar beramal tadi artinya tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itu yang disebut al-iqtisad fil amal, itu ya tepat itu dalam beramal. Nah, Allah berfirman di ayat ini ya, demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam itu umatan wasaton ya, kalau terjemah harfiahnya umat yang tengah-tengah. Ya, artinya tidak berlebihan, tidak kurang. Umat Islam itu umat yang seperti itu. Ya, umatan wasaton itu artinya umat yang amalnya itu tepat. Ya, umat yang amalnya itu tepat, kurung seharusnya.
Ya, karena kan akan ini di sebelum-sebelumnya kan diungkap gitu ya, bahwa umat Islam itu banyak yang melakukan penyimpangan. Dengan menyimpang dari ajaran Islam, ya maka hilanglah sebutan ini sebetulnya untuk orang Islam. Bukan lagi umatan wasato, bukan lagi umat yang tepat dalam beramal. Nah, apalagi lanjutannya litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian itu menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa kana rasulu wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Kalian umat Islam itu harus menjadi, bahasanya ini ya, menjadi saksi untuk umat-umat yang lain, dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi untuk kalian. Nah, Rasulullah SAW menjadi saksi. Ya, Rasulullah SAW menjadi saksi di akhirat gitu ya, anggapnya. Rasulullah SAW itu menjadi saksi di akhirat. Bahkan semua nabi kan memang oleh Allah dijadikan saksi untuk umatnya. Ya, semua nabinya dijadikan saksi untuk umatnya. Nah, yang dimaksud Rasulullah dan juga nabi-nabi yang lain itu menjadi saksi itu seperti apa? Rasulullah itu harus mengiyakan, artinya apabila amal umatnya itu memang benar, dan harus menyatakan salah kalau amal umatnya itu tidak sesuai dengan agama yang Allah turunkan. Nah, nabi itu yang disebut nabi itu menjadi saksi, itu artinya nabi yang mengiyahkan kalau memang sesuai dengan agama yang Allah turunkan. Dan nabi itu harus menyatakan salah amal seseorang yang sedang dihisab itu kalau tidak sesuai. Jadi ini seolah berurutan gitu di ayatnya itu ya. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam itu umatan wasato, umat yang pas gitu ya, umat yang benar sebetulnya ya, umat yang benar, umat yang tepat dalam beramal, supaya umat Islam ini menjadi saksi bagi umat yang lain. Benar dan salahnya itu tolok ukurnya amal umat Islam, dan Nabi nanti yang akan menjadi saksi bagi kalian di sini ya, wa yakunu rasulu 'alaikum, bukan untuk seluruh manusia. Urutannya seperti ini ya. Kami menjadikan kalian itu umatan wasato li takunu, supaya kalian itu syuhada'a 'alan nas, artinya menjadi tolok ukur benar dan salahnya amal manusia. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahidan. Kalau syuhada jamaknya, kalau tunggalnya syahid. Rasulullah kan satu orang, jadi Rasulullah itu syahid. Kalau kalian umat itu syuhada karena jamaknya. Artinya berurutan, bahwa benar tidak, tepat tidaknya amal manusia itu diukur dengan amalnya orang Islam. Dan Rasulullah itu akan menjadi saksi bagi orang Islam, karena yang bukan Islam itu kan tidak akan dihisab oleh Allah. Ya, yang bukan Islam itu tidak akan dihisab. Rasulullah tidak akan menjadi saksi bagi mereka. Ya, orang-orang kafir, orang yang agamanya bukan Islam, itu tidak akan dihisab yang saksinya Rasulullah itu nanti di akhirat. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam itu akan masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah itu hanya akan menjadi saksi bagi umatnya, bagi orang-orang Islam. Ini urutannya seperti ini ya. Kami menjadikan kalian umat yang wasaton, teta yang amalnya itu benar. Seharusnya ternyata kan amal umat Islam pun banyak sekali penyimpangan. Apalagi kan dengan hadis yang ini bukannya
bukannya amal umat Islam itu harus menjadi contoh lah seperti amal Nabi jadi contoh bagi yang lain. Ya, amal umat Islam itu bukannya jadi contoh. Karena Allah menyebut di sini umatan wasato, artinya umat yang amalnya benar, umat Islam. Malah umat Islamnya yang terbawa. Malah umat Islamnya yang terbawa oleh amal-amal orang-orang kafir. Malah amal umat Islamnya yang terbawa itunya oleh umat-umat selain kaum muslimin. Ya, orang kafir. Ini hadisnya yang ini yang seringnya saya ungkap nih hadis ini nih ya, karena ini benar terjadi lah pasti yang disabdakan Rasulullah SAW. Itu hadis yang latat ba'unna sunnana man kana qablakum shibron bi shibrin, ziroan bi ziroin. Ya, kalian umat Islam itu ya, Rasulullah menyabdakan nih pasti, bahkan di situ pakai penekanan, pakai taukid gitu ya. Kalian umat Islam latat ba'unna sunnana man kana qablakum, akan hidup mengikuti cara-cara orang-orang yang hidup sebelum kalian. Ini hadisnya, dia hadis tersebut nih. Kalau Imam Bukhari diantaranya ini hadis riwayat Bukhari ya, diantaranya Rasulullah SAW menempatkannya di dalam bab ini, dalam bab hadis-hadis yang meriwayatkan tentang para nabi. Subjudulnya adalah tentang Bani Israel. Ini hadisnya an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tatba'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku hujradabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Ya, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Kalian pasti akan hidup mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang hidup sebelum kalian. Itu ya terjemah harfiahnya, kalian pasti akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang hidup sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ziroan bi ziroin, sehasta demi sehasta, hatta law salaku hujrodobin, hingga andai mereka itu masuk ke dalam lubang kadal, la salaktumuhu, kalian akan tetap mengikutinya. Nah, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang Tuhan maksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini harusnya menjadi peringatan keras gitu ya bagi orang Islam. Ya, di mana orang Islam itu jelasnya di hadis ini Rasulullah sudah menyabdakan hidupnya itu akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Meskipun di sini yang disebut duanya Yahudi dan Nasrani, intinya kan bukan Muslim berarti. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, artinya sedikit demi sedikit. Terus melebar, meluas. Ziroan bi ziroin, bahkan hingga meskipun mereka itu mengajak kalian, membawa orang Islam masuk ke lubang kadal. Ini idiom, ini ungkapan. Meskipun sebetulnya mereka itu membawa kalian masuk ke neraka. Ya, ini ungkapannya bukan makna hakiki, bukan makna sebenarnya. Ngagali galang dengan liang kadal itu. Ngagali galang mencari lubang kadal terus masuk. Ini ungkapan nih dari Rasulullah SAW. Padahal mereka itu pasti membawa kalian masuk ke dalam neraka. Tapi kalian lasalaktumuhu, terus saja mengikuti. Ini yang berkali-kalinya saya ungkapkan seperti yang memang ini Nabi mengingatkan demikian. Nah, orang Islam itu kalau
ketika di dunia hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir nih, seperti yang diungkap di hadis ini. Jangan mimpi kalau nanti dia di surganya ingin bersama Nabi. Kan mustahil biar bagaimanapun. Hidup di dunianya mengikuti cara-cara hidup yang diikutinya gitu ya. Yang diikutinya itu cara hidup orang kafir, lalu di akhirat nanti ingin bersama Nabi. Ya sebutlah boro-boro mimpi, jangan mimpi di sana nanti bersama Nabi. Nah kemudian satu lagi, Imam Bukhari-nya menempatkan hadis ini, Rasulullah SAW menempatkan hadis ini dalam pembahasan tentang al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Jadi Imam Bukhari-nya menempatkan hadis ini dalam pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Subjudulnya adalah sabda Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang hidup sebelum kalian. Nah ini kan peringatan keras nih ya, padahal Al-Quran ini menyebut tadi di Al-Baqarah ayat 43, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, kalian itu telah kami jadikan umatan wasato, itu umat yang amalnya benar. Ya wasit itu kan berarti tengah-tengah. Wasit itu tidak boleh condong ke kanan, ke kiri, berpihak ke salah satu pihak, harus tengah-tengah. Supaya gitunya li takunu, agar kalian ini menjadi tolok ukur. Artinya kalian umat Islam itu harus menjadi tolok ukur benar dan salahnya umat manusia, seperti Nabi nanti yang akan menjadi tolok ukur untuk kalian umat Islam. Wa takunu wa yakunu rasulu alaikum syahida. Etanya yang disebut umatan wasato ini judulnya itu sekarang ini al-iktisad fil amal, tepat itu dalam beramal. Tepat itu baik jenisnya. Ya, baik jenis amalannya atau kadarnya. Kalau kadarnya artinya tidak berlebihan, tidak juga kurang. Maksimal harus. Nah, kalau lebih dari maksimal itu akan kena oleh ini. Kalau lebih dari kemampuan, artinya ya, kalau lebih dari kemampuan itu akan kena oleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, di luar batas kemampuannya, itu tidak dihisab. Nah, seperti inilah misalnya contoh kecil lah ya. Kalau kita masuk jamban, kan ada doanya. Ya, sebelum masuk jamban itu ya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan aturan untuk semua doa adalah apabila berdoa berarti mau sanggup beramal. Apabila berdoa artinya sanggup beramal. Doa apapun sebetulnya, doa itu seperti itu. Misalnya kalau ada orang sakit berdoa minta sembuh, artinya dia sanggup beramal untuk sembuh. Tidak boleh kalau orang sakit itu hanya berdoa tanpa berobat, itu enggak, tertolak pasti doanya. Kalau orang ingin misalnya kepada Allah itu ingin atau minta dijadikan itu ya, minta dijadikan orang kaya, tapi kerjanya nggak mau, doanya pasti tertolak. Doa yang tanpa amal itu pasti tertolak. Nah kalau masuk jamban dengan doa seperti itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya Allah aku berlindung kepadamu dari khubus wal khaba'is. Itu kotor sebetulnya, khubus itu tunggal, khaba'is jama. Dari khubus dan khaba'is, dari kotor dan kotor-kotor. Kalau terjemahnya. Kenapa doanya seperti itu ya? Kenapa doanya seperti itu ketika masuk jamban? Jamban itu tempat yang lembab, pasti banyak binatang. Ya jamban itu tempat yang lembabnya, pasti di situ banyak
binatang. Hanya entah seperti apa kan binatangnya. Nah kalau kita berdoa seperti itu lalu amalnya apa? Ya amalnya apa gitu ya? Amalnya apa kalau kita sudah berdoa seperti itu? Amalnya adalah kalau ingin terbebas dari yang kotor berarti harus membersihkan jamban. Ya berdoa terus bersihan jambannya nggak pernah. Doanya pun pasti tertolak. Sama lah misalnya barusannya kalau ada orang yang sakit berdoa kepada Allah minta disembuhkan sementara dianya sendiri diam saja tidak mau berobat. Itu doanya pasti tertolak. Orang yang minta kepada Allah, ya Allah saya ingin menjadi orang kaya, ya Allah jadikanlah saya orang kaya, sementara cuma diam saja tidak pernah bekerja. Itu doanya saja tertolaknya, jangankan dikabul. Ditolak oleh Allah doanya. Ya artinya harus sesuainya. Nah, itu amal yang sesuai itu yang seperti itu contohnya. Amal yang sesuai apa kalau kita sudah berdoa? Berusahalah untuk apa yang kita inginkan. Nah bagaimana kalau kita berdoa sudah, membersihkan jambannya sudah, apa pasti terbebas dari penyakit yang berasal dari jamban? Itu di luar kemampuan. Yang kita mampu adalah sampai membersihkan jamban. Apa betul kita itunya mampu menjaga dirinya? Makanya minta perlindungan kepada Allah itu artinya kan manusia nggak mampu melakukan sendiri. Ya, kenapa minta perlindungan kepada Allah? Artinya tidak akan mampu melakukannya sendiri. Seperti berdoa kepada Allah minta perlindungan dari setan. Kenapa? Karena nggak akan kuat melawan setan. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kenapa minta perlindungan? Karena tidak akan sanggup. Berarti ada batas gitu kesanggupan manusia untuk melawan setan. Selebihnya minta perlindungan. Tapi manusianya kan dituntut oleh Allah untuk ya beramallah sesuai dengan batas kemampuannya. Beramallah maksimal sampai batas kemampuan. Ya itu contoh kecil yang barusan lah masuk jamban juga ini kan amalan sehari-hari. Masuk jamban itu kan doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jambannya tidak pernah dibersihkan. Hanya berdoa tanpa beramal pasti tertolak. Nah, hanya sebatas mana kita menjaga diri untuk tidak kena penyakit yang disebabkan dari jamban. Ya lakukanlah gitunya semaksimal mungkin. Yang kita mampu untuk menjaga diri dari kotorannya penyakit, kuman, bakteri, binatang yang ada. Karena di jamban pasti banyak. Tempat yang lembab itu pasti banyak yang hidup. Ya, di tempat yang lembabnya pasti banyak makhluk hidup. Sekali-kali kan di zaman itu suka ada yang nampak muncul cacing. Muncul binatang-binatang yang suka hidup di tempat lembab. Kalau dalam bahasa Sunda mah langir. Langir sejenis kalajengking gitu kan, tapi ininya ekornya lurus seperti jarum. Suka ada di jamban. Itu diantaranya yang peringatan dari Allah. Nah di jamban itu banyak yang hidup. Di antaranya ada binatang tersebutnya suka muncul. Kalau dipukul teh bau cuka, bau cuka asem gitu. Iya itu di tempat lembab pasti banyak yang hidup. Nah oleh Allah itu diperintahkan kan ya berdoalah kepada Allah karena kalau segalanya mengandalkan kekuatan sendiri pasti tidak akan sanggup. Tapi kan manusianya sendiri beramallah sampai maksimal sampai batas kemampuannya. Kemudian kalau doa masuk masjid, wah ngeri sebetulnya ya. Sama doa-doa yang memang Allah kan yang menetapkan doanya seperti itu. Allah yang menetapkan doanya demikian. Ya kalau masuk jamban kan seperti itu doanya.
minta perlindungan kepada Allah dari al-khubus wal khobais, itu penyakit lah intinya yang pasti banyak, karena di sana banyak makhluk hidup, itu di tempat yang lembab itu pasti banyak makhluk hidup. Hanya ya nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu langir lah, mudah kita atasi kan. Ada cacing ya paling tinggal disiram. Nah yang tidak nampaknya itu entah berapa ribu macam mungkinnya di tempat yang lembab. Nah, kalau doa masuk masjid ditanya Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah bagi kami pintu rahmatmu. Terus kita harus apa kalau sudah berdoa seperti itu? Ya, apa yang harus kita lakukan berarti kan kalau sudah berdoa Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Luar biasa otak resep. Resep asup ke masjid dari kumaha. Ya nggak doa tata resep teh gitunya, minta kepada Allah supaya pintu rahmat itu dibukakan. Karena kalau orang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, wah surga. Kalau Ibnu Abbas kan rahmat itu adalah surga. Meskipun kan minta dirahmati lah kepada Allahnya. Minta dirahmati bukan hanya ketika masuk masjid saja. Tetap saja minta dilimpahi rahmat, minta dirahmati. Bebaslah kita mau berdoa minta itu boleh kapanpun. Ya Allah rahmatilah kami misalnya boleh, silahkan. Itu berdoa kapanpun. Hanya dari doa yang demikian itu mengarahkan kepada harus beramal apa, harus bagaimana untuk menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Dan hanya ada satu, orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah orang yang taat. Ya, artinya berdoa demikian itu mendorong seharusnya gitu menjadi orang yang taat, karena kita sudah minta kepada Allah menjadi orang yang dirahmati. Kalau masuk masjid mau nggak mau artinya kan, kalau masuk masjid kan mau nggak mau memang itu doanya sebelum masuk masjid. Nah itu contohnya nih ya, amal-amal yang ya pas gitu, tepat gitu dalam beramal. Nah ini ayatnya sekali lagi nih ya 143, ini luar biasa nih ayatnya nih. Amal umat Islam itu harus menjadi tolok ukur. Ya, umat Islam itu amalnya itu harus menjadi tolok ukur. Jadi kalau ingin tahu benar dan salahnya amal seseorang, bandingkanlah dengan amal orang Islam. Karena amal orang Islam ininya Allah menyebut di ayat tadi bahwa litakunu syuhada'a 'alan nas, nih manusia seluruhnya. Agar kalian umat Islam itu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Kan maknanya dengan kalimat berikutnya wa yakunur rasulu syahidan alaikum syahidan. Sementara rasul itu yang akan menjadi syahid, jadi saksi. Tolak ukur berarti benar dan tidaknya amal kalian. Hanya masalahnya ada hadis yang tadinya, hadis riwayat Al-Bukhari tadinya. Nah bahkan Imam Al-Bukhari kan menempatkan hadis ini dalam pembahasan tentang wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Ya karena hanya dengan cara itu kan umat Islam itu amalnya benar, tepat. Gitunya amalnya itu benar, amalnya itu tepat. Tadinya benar dan tepat itu baik jenis yang diamalkannya ataupun kadar amalnya. Apabila jenis amalnya sudah tepat, kadar amalnya. Ya, jangan sampai berlebihan, juga jangan sampai kurang dari batas kemampuan. Ya, apalagi kalau sangat minim, misalnya kemampuan sampai 10, tapi melakukan amalnya hanya sampai 1, hanya sampai 2. Padahal kalau teruslah gitunya kadarnya dinaikkan juga, masih jauh dari kadar maksimal. Di antaranya ini sekarang nih yang jadi entah nih, kenapa jadi seperti ini juga nih kejadiannya. Kenapa jadi seperti ini juga kejadiannya. Sebelum ini pada waktu ibadah Jumat gitu ya. Ini contohnya pada waktu ibadah Jumat.
Ya, Rasulullah SAW itu menyabdakan ini, yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah Jumat, yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah Jumat itu adalah mandi, pakai pakaian terbaik, pakai wangi-wangian, ya pakai mandi itu ya, pakai baju yang terbaik, kemudian pakai wangi-wangian, datang paling awal ke masjid. Ya, datang paling awal ke masjid. Kemudian sholat 2 rakaat. Sholat, berarti kalau datang paling awal ke masjid itu berarti yang paling lama gitu ya, sampai ke pelaksanaan Jumatnya, datang paling awal. Nah, datang paling awal kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat sampai khotibnya naik mimbar. Kalau dalam hadisnya kemudian sholat 2 rakaat makuddiro, sebanyak yang ditakdirkan oleh Allah. Kemudian para ulama menyebut sholat ini sholat intizor. Ya, sebanyak apa sholat intizor? Kalau jumlah rakaatnya, kalau pelaksanaannya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat kali berapa kali? Bebas. Pokoknya sejak datang sampai batas mengerjakan sholat intizor itu habis apabila khotibnya naik mimbar. Nah, sekarang ini jadi ada hal apa gitu ya. Sejak ada aplikasi Quran di handphone, ya, sejak ada ini mungkinnya atau entah kapan mulainya juga nih. Sejak ada aplikasi itu Al-Quran di handphone. Jadi orang-orang yang datang sebelum khatib naik mimbar itu sekarang bukan sholat intizor tapi baca Quran. Baca Quran dari HP. Nah, apakah ini amal yang tepat untuk dilakukan? Baca Quran ibadah. Yang membaca Al-Quran itu kan ibadah. Tapi ini al-iktisad bukan. Kalau membaca Qurannya pada waktu tersebut. Karena kalau soal baca Quran, membaca Quran kan ibadah. Kalau ibadah pasti dapat pahala. Ternyata kan membaca Quran juga ada yang dilarang. Yang membaca Al-Quran yang dilarang itu ketika ruku, ketika sujud. Ya, waktu ruku dan sujud itu dilarang baca Quran. Membaca Quran, dilarang membaca Quran itu seperti membaca Quran, membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu kan membaca Quran, membaca surat di situ. Nah, kalau setelah ruku, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, terus bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, sengaja baca Quran di situ, itu dilarang. Artinya kan tidak semua membaca Quran itu mendapat pahala. Kemudian yang juga dilarang membaca Al-Quran itu di kuburan. Ya, seolah-olah sepertinya tidak ada tempat lain gitu ya. Membaca Al-Quran di kuburan itu dilarang. Kalau Rasulullah menyabdakan, Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum wala taj'aluha kuburo. Bacalah Quran di rumah kamu, jangan menjadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kalau di kuburan gak pernah ada yang baca Quran. Ya, bacalah Al-Quran di rumah kamu, jangan menjadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Ya, jangan baca Quran di kuburan, karena di kuburan itu tidak pernah dibaca Quran. Nah, kalau rumah yang di dalamnya tidak pernah dibaca Al-Quran, itu rumah seperti kuburan. Nah, sekarang bagaimana kalau membaca Al-Quran pada waktu menunggu khotib naik mimbar? Apa itu jenis amalnya? Ya, apa itu jenis amal yang dilakukan gitu ya?
Nah, kalau menurut hadisnya tadinya bahwa yang terbaik untuk melaksanakan ibadah Jumat itu adalah mandi, kemudian pakai pakaian terbaik, pakai wangi-wangian yang banyak, bahkanlah gitu, ini laki-laki ini ya, yang mau Jumatan pakai wangi-wangian yang harum gitu yang banyak. Kemudian masuk paling awal, datang paling dulu ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat sebanyak yang Allah takdirkan. Ini kan sholatnya enggak, malah baca Quran. Malah di hampir semua masjid sekarang ini melihat itunya orang yang sebelum sholat Jumat sholat intizor, ini mas jadi barang langka sholat intizor. Bahkan banyak yang tidak tahu. Sekarang ini banyak kalau sebelum sholat Jumat itu baca Quran dari HP. Nah, ini al-iktisad fil amal, apa itu yang benar, apa itu yang tepat, itunya yang diamalkan pada waktu tersebut. Nah, jadi bisa jenisnya, makanya ya yang tepat, yang benar gitu, al-iktisad fil amal itu bisa dari jenis amalnya, bisa juga dari kadarnya. Nanti di hadisnya lebih jelas nih ya yang menunjukkan kadar beramalnya. Dulu para sahabat juga pernah. Ada yang beramal tapi kadarnya berlebihan kalau para sahabat, karena semangat ibadahnya yang luar biasa. Malah salahnya itu karena berlebihan. Nah, yang pertama nih ya ayatnya barusan nih ya. Seharusnya gitu kan, semestinya umat Islam itu amalnya benar dan tepat. Kan logikanya seperti ini ya. Pernah juga saya sampaikan sebelumnya bahwa agama manapun pasti akan menuntut pemeluknya untuk taat ajaran agamanya. Agama manapun saya kira sama. Ya, ajaran agama manapun pasti menuntut pemeluknya itu taat aturan dalam agama tersebut. Ya, agama Hindu kan menuntut pemeluknya itu untuk taat ajaran agama Hindu. Ya, agama Buddha pasti menuntut bahwa pemeluknya itu untuk taat mengamalkan ajaran agama Buddha. Nah, apa Islam nggak seperti itu? Ya, agama Islam itu tidak menuntut pemeluknya itu untuk amalkan ajaran agama Islam. Nah, kemarin juga sudah disampaikan, yaitu di Al-Baqarah ayat 28 ya, tuntutannya ya. Di surat di Al-Baqarah ayat 28, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara total, secara sempurna. Nah, tentu di sini nanti akan berlaku maksimalnya setiap orang tidak akan sama. Tapi kan harus ada niat, harus ada kemauan, harus ada kesungguhan untuk memenuhi perintah Allah di ayat barusan. Allah menuntut udkhulu fisilmi kafah. Artinya kan ada kemauan, ada niat, ada kesungguhan gitu untuk saya orang Islam, berarti dituntut gitu kan. Berarti dituntut untuk amalkan ajaran Islam semampu yang kita bisa. Ya, amalkan berarti ajaran Islam semampu yang kita bisa. Dan memang tuntutannya seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan umat agama manapun, itulahnya yang pastinya kan ajaran agamanya berbeda, maka tuntutan beramalnya pun beda. Ya, kalau pernah saya contohkan juga yang ini. Kalau orang Hindu di Bali ini ya, apabila mau bercocok tanam, dia kan melakukan ritual persembahan kepada dewanya Dewi, dewanya kepada dewinya. Kenapa mereka melakukan ritual demikian? Itu tuntutan, itu ajaran agama Hindu. Mau menanam padi kan melakukan ritual. Kalau nelayan mau melaut, menangkap ikan, melakukan ritual. Itu ajaran agamanya dan mereka laksanakan.
Ya, dan mereka lakukan karena mereka memeluk agama tersebut, maka mereka wajib melaksanakan aturan, ketetapan, ajaran agama tersebut. Nah, masalahnya benar nggak di mata Allah, berartinya benar nggak amal tersebut? Kalau sebelum menanam padi itu melakukan ritual demikian, itu menurut Allah benar nggak? Kalau sebelum melaut itu melakukan ritual seperti itu benar nggak menurut Allah? Kemudian setelah panen gitunya, setelah panen nih hasilnya berlimpah, melakukan ritual lagi sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada dewinya. Nah, ritual-ritual seperti itu di mata Allah benar nggak? Seharusnya ingin tahu amal yang benar di mata Allah, lihatlah amal orang Islam. Kan sebetulnya seperti itu nih, ini yang makna dari umatan wasato itu. Kalau ingin tahu amal yang benar di dunia ini, lihatlah amalnya orang Islam. Seharusnya demikian, tapi ternyata orang Islamnya malah melakukan penyimpangan. Ini di sini juga nih ya, di beberapa belum lama bahkan di ini dalam judul Man Sya'ul Khoto, yaitu sumber kesalahan orang Islam, yaitu mereka itu ittiba'ul hawa. Fa inna haza ittiba'ul hawa wa ahluhu ahlul hawa. Yaitu orang yang di dalam beragamanya pun gitulah ya, di dalam beragamanya pun bukan benar-benar mengikuti al-haq, bukan mengikuti semua ketetapan, ketentuan, aturan Allah, tapi malah masuk rasa, pikiran, dan selera manusia. Sehingga di dalam beragama Islam itu mengikuti selera, mengikuti apa yang ada di pikirannya. Nah, ini mansaul khotonya orang Islam ya. Sumber kesalahan orang Islam itu adalah masuknya unsur al-hawa ke dalam ajaran agama Islam. Karena yang intinya ini ya, kalau yang karena baru-baru ini juga kan di dalam pembahasan penyakit hati yang judulnya Ittiba'ul Hawa. Kalau al-haq itu dari Allah, al-hawa dari manusia. Sementara agama Islam ini kan buatan Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Makanya hanya Allah yang berhak menentukan. Nah, ini malah kalau ittiba'ul hawa, al-haknya saja harus, yang dari Allah itu harus disesuaikan dengan selera manusia. Bahkan ayat-ayatnya kan yang luar biasanya, yang jika al-haq ini harus mengikuti al-hawanya manusia, maka rusaklah langit dan bumi. Kemarin ayat berapa itu teh? Ayat surat apa? Ya, kalau agama yang dari Allah itu al-haqnya, kalau agama al-haq yang dari Allah itu harus mengikuti al-hawanya manusia, maka rusaklah langit dan bumi. Al-Mu'minun ayat 71. Yang surat Al-Mu'minun ayat 71 ini yang mengatakan demikian. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Ya, apabila al-haq, agama yang dari Allah itu harus mengikuti al-hawanya manusia, maka rusaklah seluruh langit, bumi beserta isinya. Itunya mansaul khotonya orang Islam. Sumber kesalahan orang Islam itu adalah di dalam beragama itu masuk unsur yang berasal dari manusia, baik dirinya ataupun yang lain, ke dalam al-haq, ke dalam agama yang Allah turunkan. Nah, maka kalau demikian, umat Islam itu tidak lagi menjadi umatan wasato, tidak lagi menjadi umat yang amalnya itu menjadi tolok ukur benar salahnya suatu amal. Nah, kalau misalnya yang barusan contohnya ya, orang Hindu Bali itu melakukan ritual sebelum menanam padi, melakukan ritual lagi setelah panen, melakukan ritual sebelum melaut, ritual lagi setelah pulang melaut. Menurut Allah, amal yang seperti itu benar nggak?
Ya, di mata Allah itu amal seperti itu benar tidak? Tolok ukur benar tidaknya, lihatlah orang Islam bagaimana kalau dia mau menanam padi. Lihatlah orang Islam bagaimana kalau mereka itu mau melaut. Ternyata melakukan ritual juga. Karena orang Islamnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Ya, karena orang Islamnya malah hidup mengikuti cara-cara orang kafirnya seperti di hadis tadi. La tatba'unna sunnana man kana qablakum. Tapi tetapnya sumber awal asal kesalahan orang Islam itu adalah di dalam beragama ini masuk unsur al-hawa. Ya, masuk unsur-unsur yang datang dari manusia, yang datang dari perasaan manusia, dari pikiran manusia dan sebagainya. Gugurlah sebutan umat Islam itu sebagai umatan wasato. Kalau sudah begitu lalu tolok ukur benar dan salah mau yang mana lagi? Ya kalau sudah seperti itu tolok ukurnya mau yang mana lagi? Kalau al-haq sudah mengikuti al-hawa berarti kan yang dari manusia kan yang dianggap benar. Sementara apa yang dari manusia itu pasti akan terus berubah-ubah. Ya, kalau yang berasal dari manusia itu akan terus berubah-ubah. Karena apa yang dirasa, apa yang dipikir oleh manusia itu sangat banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Hari ini yang terbaik yang seperti apa besok belum tentu. Besok akan berubah lagi, minggu depan lain lagi, bulan depan berubah lagi. Dan akan terus mengikuti perkembangan zaman. Ya, karena kondisi dunia, kondisi manusia dari waktu ke waktu nggak pakai lama. Nggak pakai lama lah. Misalnya kalau di sini hidup bagaimana hidup di tahun 40-an, bagaimana hidup di tahun 50-an, bagaimana hidup di tahun 60-an, 70. Sekarang 2021 beda. Sudah beda. Sudah sangat berbedanya cara hidup manusia di semua tempat. Ya kalau di Indonesia 40-an zaman Belanda pada sebutan teh bagaimana orang-orang Indonesia hidup di zaman Belanda. Lalu bagaimana hidup di tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Terus di abad milenial di tahun 2000-an sudah sangat berbeda. Sering kan ada meme yang ini anak-anak itu ini gambar anak-anak yang dijewer oleh ibunya. Kalau dulu anak-anak dijewer ibunya itu disuruh pulang. Karena keasikan bermain. Kalau sekarang kan memenya itu anak-anak itu dijewer dari dalam rumah suruh main oleh ibunya. Karena kebanyakan di HP. Ya dulu ada gambar anak dijewer oleh ibunya gitu ya. Dijewernya itu ditarik supaya masuk rumah. Karena mainnya dari pagi sampai sore, nggak ingat makan, nggak ingat mandi, nggak ingat apa, sampai dijewer disuruh pulang. Nah sekarang kan terbalik gambarnya, si anak itu dijewer dari dalam rumah, ditarik keluar supaya bermain di luar rumah. Nah itu contohnya ya, saya kira ya apa sebuah meme atau anekdot yang seperti itu, tapi benar itu kenyataan. Ya artinya itunya jadi bahan pemikiran bahwa ya itulah. Kalau yang berasal dari manusia itu mudah berubah dan itu tidak lama. Ya, dan itu tidak lamanya, perubahan itu tidak lama. Tapi kalau al-haq itu yang dari Allah ini akan berlaku hingga hari kiamat. Benar, itulah benar yang sebenar-benarnya. Mau zaman kapanpun, karena Al-Quran itu kan sudah ada sejak 15 abad yang lalu. Al-Quran itu pasti selalu update, selalu sesuai dengan kondisi dunia dimanapun, kapanpun. Karena Allah sudah menetapkan Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, artinya kan Al-Quran ini akan, ya apa sebutannya, ya update di setiap masa Al-Quran. Gak akan ada Al-Quran ketinggalan zaman. Nggak akan ada Al-Quran ketinggalan zaman.
Karena Allah juga tahunya situasi dan kondisi dunia hingga hari kiamat seperti apa. Bahkan Allah sudah menerangkan beberapa situasi di antaranya. Ya, di antaranya yang ini nih ya di dalam bab Tobat. Ya, di mana matahari itu kan Allah ciptakan lalu Allah letakkan di satu titik lalu diperintah oleh Allah berjalan lurusnya, treknya lurus. Kalau matahari tidak seperti bulan yang melingkar, bumi yang melingkar mengikuti matahari. Mataharinya sendiri berjalan dengan trek yang lurus sampai ke satu titik di mana titik itu berada di bawah aras. Ternyata setelah sampai di aras matahari nggak mau pulang. Sebetulnya matahari itu nggak mau pulang, ingin dekat dengan Allah. Matahari itu ingin dekat dengan Allah, ya, ingin terus bersujud dan memuji-muji Allah, tapi oleh Allah dilarang. Balikkan itu, matahari ini disuruh pulang, balikkan itu. Mataharinya dimarahi oleh Allah. Allah mau kepanasan, gue mau matahari atau disintruknya matahari ini. Parum. Kalau ya hanya dengan disentil saja bisa jadi mataharinya langsung padam. Tapi mataharinya ternyata setelah berada di dekat aras matahari nggak mau pulang. Betah mungkinnya dekat berada dengan Allah. Mataharinya malah terus sebutlah bersujudnya, bersujud dengan cara matahari. Matahari terus bersujud dan memuji-muji Allah dan tidak ingin kembali. Oleh Allah dimarahi dan ya mataharinya itu disuruh pulang. Nah, ketika matahari itu dalam perjalanan pulang, ya ketika matahari dalam perjalanan pulang ke tempat semula, bagi manusia yang berada di bumi itu jadi terbalik. Matahari itu jadi terbit dari tempat tenggelamnya. Situasi dunia sudah beda. Apa Allah tahu situasi seperti itu? Ya pasti itu Allah yang menetapkan. Dan Al-Quran akan tetap ada sampai hari kiamat. Di antara situasinya apabila sudah demikian, maka Allah menetapkan pintu tobat untuk manusia di dunia itu sudah ditutup oleh Allah. Ya, apabila matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, maka pintu tobat secara global nih untuk seluruh manusia sudah ditutup. Yang mendadak beriman ditolak oleh Allah imannya. Yang mendadak soleh. Mendadak soleh ditolak kesolehannya oleh Allah. Itu gambarannya, apalagi ini gambarannya kan sampai entah kapan sebetulnya itu akan terjadinya kalau diukur dari zaman kita hari ini. Kapan itu terjadi entahlah. Juga kan Allah sudah menerangkan situasi bahwa Nabi Isa itu akan diturunkan kembali oleh Allah ke bumi untuk memberantas kemungkaran. Ya, tapi Al-Qur'annya tetap Al-Qur'an itu adalah benar yang sesungguhnya sampai hari kiamat. Nah, umat Islam ini kan umat yang beragama, menganut agama yang diturunkan oleh Allah, di mana kitab sucinya Al-Qur'an kan, makanya kan mestinya kan menjadi orang Islam itu menjadi orang manusia yang benar amalnya. Ingin melihat amal yang benar, lihatlah amal orang Islam. Sedih tapi emang ngomong gitu. Ayo nama dekat tinggali nu mana gitu, mana yang benar itu amal orang Islam itu yang mana? Karena orang Islamnya sudah kena itunya oleh hadis yang tadi. Amal orang Islamnya malah mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Orang kafir itu justru amalnya salah semua di mata Allah. Ya orang kafir kan amalnya yang di mata Allah itu salah semua. Sehingga apapun yang mereka lakukan nggak ada yang masuk catatan amal soleh. Karena di mata Allah itu salah semuanya. Itu yang menyebabkan kenapa orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Emang yang dihitung mau apanya, kan dihisab itu dihitung. Ya dihisab itu kan dihitungnya amal solehnya berapa, dosanya berapa. Nah orang kafir semua amalnya salah, nggak ada satupun yang masuk kolom amal soleh di catatan amalnya. Malah diikuti oleh orang Islam dengan berbagai macam alasan. Kekinian lah, modern lah.
dan sebagainya lah gitunya alasan. Padahal ayat ini sampai di situ sebetulnya ayatnya kalau yang dimuat di kitab ini bahwa kadzalika wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian nih orang Islam itu ummatan wasata, itu umat yang amalnya benar, pas, tepat gitu awalnya. Ya pasti pas, pasti tepat karena beramalnya mengikuti ajaran agama Islam, beramalnya mengikuti aturan Islam, di mana Islam itu kan ciptaan Allah, Islam itu buatan Allah, dan Allah itu maha adil, Allah itu salah satu sifatnya Al-Hakim, Allah tidak pernah salah. Dan Imam Bukhari tadinya menempatkan hadis tadi, kalian ini malah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Imam Bukhari yang mengingatkan seolah-olahnya Imam Bukhari menempatkan hadis tersebut diantaranya dalam pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang Islam yang demikian, ya itulah yang sudah melenceng, sudah menyimpang, sudah keluar gitu ya dari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak lagi menjadi umatan wasato. Nah, ternyata pengaruhnya bukan hanya ke pribadi, artinya ya. Ternyata pengaruhnya itu bukan hanya ke pribadi. Di antaranya Rasulullah menyabdakan yang ini, yang ini nih, yang inna akhwafa ma akhafu ala ummati isnataini atau khoslataini ya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kalau yang ini kalau nggak salah, akan datang satu masa di mana keadaan umat Islam itu seperti hidangan. Nah, eta hadis nantinya, akan datang satu masa di mana kondisi umat Islam itu seperti hidangan yang tersaji di atas meja. Lalu orang-orang datang dari berbagai arah untuk mengambil seenaknya, semaunya. Nah, mudah-mudahan ketemu sekarang nih, ini hadisnya nih ya. Ini yang menggambarkan kondisi umat Islam nih. Alah, yang mana hadisnya nih? Yang ini mungkin nih. Bukan. Kondisi umat Islam itu seperti makanan yang tersaji di atas meja, lalu datanglah orang-orang dari berbagai penjuru kemudian mengambil seenaknya. Ini juga ungkapan. Ya, ini maknanya gambaran kan, menggambarkan orang Islam, kaum muslimin itu seperti hidangan yang tersaji di atas meja, lalu orang-orang datang dari berbagai arah mengambil seenaknya. Ini gambaran dari betapa tidak berdayanya orang Islam. Menjadi objek, artinya ya. Kalau diibaratkan kambing guling di atas meja, ada yang datang ambil pahanya, ada yang datang ambil iganya. Terus orang Islamnya bagaimana? Kepala kayu. Umat Islamnya tidak berdaya, diperlakukan bagaimanapun oleh banyak pihak. Orang Islamnya tidak bisa melawan. Orang Islamnya tidak berdaya, tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa. Nah, mendengar sabda demikian, Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu karena jumlah kami yang sedikit? Amin killatin nahnu ya. Bina amin killatin. Ah, itu mungkin di situ tetana keywordna itu min killatin. Oh, Ahmad. Nah, sebentar nih ya, riwayat Ahmad.
Nah, iya ya. Ini hadisnya menggambarkan demikiannya ini redaksi hadisnya terjemahnya. Apa yang akan kamu kerjakan? Ini Sauban nih. Sauban, nama sahabat. Sauban. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Sauban. Apa yang akan kamu lakukan, wahai Sauban, ketika ada umat berkerumun dan memperebutkan kalian sebagaimana berkerumunnya kalian pada sebuah hidangan kemudian mendapatkannya kan pas sore waktu ada bahasa Sunda nama pahibut papukat. Sauban berkata, demi bapak dan ibuku, apakah karena kami sedikit wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak, bahkan kalian di waktu itu banyak. Akan tetapi hati kalian terkena penyakit al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Rasulullah menjawab, kalian cinta terhadap dunia dan benci untuk berperang. Yang cinta dunia siapa? Orang kafir seharusnya, karena orang Islam harusnya cinta akhirat. Ya kan, kenapa orang Islamnya jadi begini kan? Mengikuti kafir berarti. Kalau orang kafir cinta dunia, benci akhirat. Orang kafir itu tidak mau datang ke akhirat. Ya, orang kafir itu nggak mau gitu ya ke akhirat. Kalau orang Islam, Allah kan sudah menetapkan di surat ini apa? Ad-Duha. Allah sudah menetapkannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik biar bagaimanapun keadaannya dunia ini. Itu kan harusnya menjadi prinsip orang Islam. Nah ini kalau di hadis ini orang Islamnya malah berubah menjadi hubbud dunya wa karohiyatul maut kalau di hadis lain. Ya, kalau ini di Ahmadnya yang lapannya seperti ini. Nah di hadis yang lain itu Rasulullah menyebutkan umat Islam itu menjadi hubbud dunya wa karohiyatul maut. Orang Islamnya menjadi manusia yang cinta dunia dan takut mati. Sebentar nih ayatnya yang lapannya. Hadisnya nih yang lapannya demikian nih. Hadisnya riwayat Ahmad juga nih, di riwayat Ahmad ada nih hadis yang lapannya cinta dunia dan takut mati. Nah ini nih. Ada dua nih di riwayat Ahmad hadisnya yang menyatakan demikian. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Ini hadis ngeri ini. Aduh baca. Qulna ya Rasulullah kulluna nakrahul mauta qala laisa zaka karahiyatul maut walakinnal mu'minna iza yang ini nih. Barang siapa yang ingin bahkan ahaba menyukai mencintainya. Barang siapa yang ingin menyukai mencintai pertemuan dengan Allah maka Allah pun akan menginginkannya. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun membencinya. Allah punnya akan membenci bertemu dengan orang tersebut. Nah ini satunya kadituna karohiyatul maut teh. Wahai Rasulullah, bukankah semua dari kami ini membenci kematian? Laisa zaka karohiyatul maut, bukan seperti itu ya yang disebut karohiyatul maut. Al mu'minu idza hudira ja'ahul basyiru minallah. Orang yang beriman itu apabila datang kabar gembira dari Allah, yaitu datang malaikat maut. Disebutnya kabar gembira kedatangan malaikat maut. Kalau benar sebetulnya bagi orang yang beriman mah itu kabar gembira bukan main. Karena hakikatnya kan apabila meninggal itu berarti
sudah berhentilah beramal, nikmatilah hasilnya. Kan sebetulnya seperti itunya bagi orang yang beriman itu oleh Allah dihentikan dari amalnya, berhentilah dari beramal, nikmatilah hasilnya. Ya, ini Rasulullah menyabdakan apabila seseorang menghadapi sakaratul maut, maka pemberi kabar gembira utusan Allah akan datang menghampirinya, malaikat maut, sehingga seraya menunjukkan tempat kembalinya. Hingga tidak ada satu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Dan bagi orang yang maka Allah pun menyukai bertemu dengannya. Adapun orang yang durhaka atau orang kafir, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datanglah seseorang dengan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk, atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya tidak suka bertemu dengan Allah, hingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Nah, yang ini nih, yang di umat Islam ya. Berarti ini terjadi pergeseran. Terjadi pergeserannya dari yang tadi umatan wasatonya dengan makna yang tadi. Ini hadisnya riwayat Ahmad juga nih. Rasulullah SAW bersabda, dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, akan datang, sudah dekat, bahkan Rasulullah menyebut sudah dekatnya, akan datang, sudah dekat, akan terjadi umat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti orang-orang lapar mengerumuni makanan. Kami bertanya, apakah karena saat itu kami ini sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan kalian saat itu jumlahnya banyak, tapi kalian ibarat buih di atas air. Rasa ketakutan telah dicabut dari hati musuh, dan rasa takutnya malah ada pada orang Islam. Dulu kan Rasulullah itu Allah menanamkan rasa takut di dalam hati musuh-musuh. Allah menanamkan rasa takut di dalam hati musuh-musuh Rasulullah, oleh Allah sudah dicabut ternyata. Ya, rasa takut telah dicabut dari hati musuh kalian, dan penyakit wahan yang tadinya disemayamkan di dalam hati kalian. Wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, ini orang Islam tidak boleh, ini bukan orang Islam yang sesungguhnya. Berarti kalau di dalam hatinya ada ini hubbud dunya wa karahiyatul maut, bukan jadi kafir, tapi bukan seorang muslim sejati. Artinya ya, kalau di dalam hatinya ada al-wahnu, namanya tadinya al-wahnu, yaitu cinta dunia dan takut mati, berubahlah orang Islam itu tidak lagi menjadi umatan wasato, tidak lagi menjadi umat atau manusia yang tepat dan benar dalam beramal. Ya, karena orang Islamnya tadi di dalam hidupnya orang Islam itu malah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Sudah tidak jelas lagi berarti nantinya tolok ukur itu benar dan salahnya amal manusia itu yang mana itu tolok ukurnya. Ternyata orang Islamnya sudah menyimpang, sudah tidak ada lagi yang benar. Nah, itulahnya satu dulu tuh ayatnya ya, tentang al-iktisad fil amalnya, benar dan tepat dalam beramal. Ya, ayat yang pertamanya ya, sebetulnya Allah sudah menetapkan bahwa umat Islam lah, dan memang benar kan, umat Islam malah umat yang amalnya itu tepat dan benar. Karena umat Islam itu seharusnya amalnya menjadi tolok ukur untuk benar dan salahnya amal seluruh manusia. Di mana Rasulullah itu nanti akan menjadi tolok ukur untuk benar dan salahnya amal-amal orang Islam. Orang kafir itu tidak akan dihisab. Rasulullah tidak akan bersaksi bagi mereka. Sebelum dihisab mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka. Orang kafir itu berarti dihukum masuk neraka tanpa pengadilan. Yang dihukum itu masuk neraka oleh Allah tanpa
proses pengadilan tanpa dihisab. Nah, itu satu dulu ya. Saya kira ini berat nih ya, karena beragama Islam ya harus wasato, berarti harus menjadi umatan wasato. Kalau menjadi orang Islam harus menjadi manusia yang amalnya itu benar dan tepat. Ya, di mana benar dan tepatnya suatu amal itu kalau sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, masih ada dua lagi nih ya ayatnya nih ya tentang ini al-iqtisad fil amal, ya, benar dan tepat dalam beramal.